Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat sejatinya kekristenan adalah menghidupin firman dalam praktek hidup kita hari-hari. Dalam kita berhubungan dengan orang lain di sekitar hidup kita. Kita ini melakukan firman apa tidak? Kita menghidupin firman apa tidak? Kita mencerminkan tindakannya seperti yang Kristus lakukan apa tidak? Atau malah sebaliknya, kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Justru karena kita ini percaya kepada Tuhan, kita dilahirkan kembali, kita menjadi orang percaya, yang ngaku cinta Tuhan, yang rajin beribadah, yang ngakunya memiliki iman, harusnya tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita ini berbeda dengan orang lain. Justru banyak sekali ditemuin orang-orang yang sebaliknya. Dari perbuatannya tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Dari kelakuannya busuk, jelek, jahat, buruk, jadi batu sandungan. Dari semua yang dilakukannya tidak membuat nama Tuhan dipermuliakan. Bapak bisa bayangkan kalau kita ini ya sudah rajin ibadah, rajin pelayanan, punya gelar jabatan rohani di gereja, tapi kita bikin kesalahan, malah melakukan pelanggaran yang bertolak belakang dengan firman, apa yang terjadi? Orang di sekitarmu akan terluka, orang di sekitarmu tidak lagi melihat orang yang percaya Tuhan, tapi melihat kelakuannya yang bejat, kelakuannya yang tidak jauh beda dengan setan. Ini yang seringkali orang nggak mau percaya Kristus, nggak mau percaya Yesus, karena ngelihat pengikutnya tidak menghidupin firman. Karena ngelihat pengikutnya, apalagi pelayan Tuhannya, tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nggak jauh beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dari sikapnya, dari keputusannya, dari tindakannya, dari karakternya, tidak mencerminkan orang yang percaya Tuhan. Sehingga banyak orang jadi batu sandungan. Bapak Ibu, ketika engkau punya pembantu, punya sopir, punya karyawan, punya pegawai, tapi kamu setiap minggu rajin ibadah, ikut semua kegiatan rohani. Tapi cara memperlakukanmu kepada pembantu, cara kamu memperlakukan pegawaimu dan sopirmu, benar-benar tidak jauh beda dengan orang dunia. Bahkan orang dunia bisa memperlakukannya dengan baik. Tapi kalau kita tidak bisa memperlakukannya dengan baik, tapi memperlakukan segala sesuatu dan orang dengan semau kita sendiri, dan orang-orang itu jadi tersandung dan terluka, orang lain bahkan melihat hidup kita tidak benar-benar jadi berkat. Engkau bisa datang sekedar ibadah, tetapi sebenarnya kamu benar-benar tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Coba sekarang kita akan lihat di Yakobus pasal yang kedua. Jangan menjadi orang yang menipu diri sendiri, menipu orang lain, dan menipu Tuhan. Padahal Tuhan tidak bisa ditipu. Karena harusnya apa yang kita percayain, itu yang kita hidupin. Apa yang kita baca lewat firman Tuhan, itu yang harus jadi praktek hidup kita sehari-hari. Jangan memiliki kehidupan kekristenan itu ngawang-ngawang di langit. Dalam praktek hidupmu, kamu memiliki karakter bangsawan kerajaan Allah. Dalam sikap, tindakanmu, perbuatanmu, cara bicaramu, tutur katamu, semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di
Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kamu percaya Tuhan, tapi kamu nggak jadi pengikut Kristus. Kamu ngaku jadi orang Kristen, tapi tindakanmu nggak seperti Kristus. Bapak Ibu mesti tahu loh, saya sudah sering kali ulang-ulang dikatakan ini. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Arti kata Kristen adalah pengikutnya Kristus. Kenapa kok disebut pengikut Kristus? Karena ngikutin gaya hidupnya Yesus. Hari ini Kristen hanya sekedar agama yang tertulis di dalam kartu ID pengenal penduduk KTP. Jadi Kristen hanya sekedar agama. Kalau Kristenanmu hanya sekedar agama, itu hanya rutinitas. Itu hanya tata cara beribadah. Tapi dalam praktek hidupmu benar-benar berbeda. Bertolak belakang dengan firman. Kristen itu ngikutin gaya hidupnya Yesus. Berbicara tentang karakter, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu. Kamu jadi berkat bagi banyak orang. Bukan bikin trouble, bukan jadi batu sandungan. Kalau sampai hari ini ada orang-orang yang sukanya bikin trouble, suka marah, suka maki, suka merendahkan, suka menjelekkan orang, suka memandang hina orang lain, sombong, angkuh belagu, kamu rajin ibadah percaya Yesus, tapi tindakanmu menyangkalin perbuatannya Yesus. Hari ini perlu bertobat, sebab kamu percaya Tuhan, tapi tindakanmu tidak seperti karakternya Tuhan. Sebenarnya kamu lakukan imanmu itu sia-sia, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-14-nya. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya tentunya tidak. Iman itu harus disertai perbuatan dalam praktek hidupmu. Bapak Ibu datang ibadah ke gerejanya sekitar 2 jam. Nyanyi-nyanyi setengah jam. Ada gereja yang ngatur ibadahnya begitu cepat. Saya pernah diundang di sebuah gereja. Khotbah hanya 40 menit, 45 menit. Sudah diatur 1 jam setengah, sudah selesai semuanya. Apakah itu disebut ibadah? Itu seremonial. Itu bukan ibadah yang sejati. Padahal ibadah yang sejati, Bapak Ibu baca firman, renungin firman, praktek hidupmu setiap hari sesuai dengan firman. Setiap hari kau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dampak dari seseorang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bergaul dengan firman, bergaul dengan Roh Kudus, sikapnya, tindakannya, perbuatannya sesuai firman. Tapi kalau Bapak Ibu rajin ibadah minggu ke gereja, seminggu hanya 2 jam atau 1 jam setengah, dipotong ini dan itu, Bapak Ibu nggak konsentrasi, terus merasa beribadah, ya tidak heran kelakuanmu nggak jauh beda dengan orang dunia. Tidak heran tindakanmu, perbuatanmu jadi batu sandungan, kelakuanmu buruk, sikapmu jelek. Makanya hari ini meski belajar memberi diri, mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita hidupin firman dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan, dalam kita berbisnis, di dunia marketplace, di dunia keluarga, di dunia bisnis, di dunia Bapak Ibu ditempatkan di mana kau hidupin firman, orang lain bisa melihat karakter Tuhan. Yang membedakan antara orang Kristen dan orang lain, pengikut agama lain, harusnya bisa dilihat dari karakternya loh. Kenapa? Karakternya orang Kristen itu seperti karakter Allah. Tindakannya, perbuatannya, apa yang dikatakan, apa yang diputuskan sesuai dengan firman. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, kita akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan ketika mengalami kelahiran baru. Dan manifestasinya dalam sikap, tindakan dan perbuatan kita benar-benar menjadi gambaran Allah yang di muka bumi ini. Dalam sikapmu jadi berkat, tindakanmu, perkataanmu. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu perbuat benar-benar bertolak belakang, gak jauh beda dengan orang jahat. Bisa bayangkan itu, orang gak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau ingin tahu kekristenanmu yang sejati, lihat ketika engkau praktek hidupmu sehari-hari ketika mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang menyakitkan, keadaan yang menyebalkan, semuanya akan teruji. Sebenarnya kamu ngikutin gaya hidupnya Yesus, atau malah sebaliknya kamu ngikutin gaya hidupnya orang dunia.
berjalan setiap hari. Beri waktumu, beri hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Sebab tidak ada gunanya kalau orang ngomongin punya iman, tapi pada praktek perbuatannya malah seperti setan. Kelakuannya buruk, sikapnya jelek, busuk, bejat, dan jahat. Hidupnya bikin trouble di mana-mana. Jadi batu sandungan di mana-mana. Perhatikan ini prakteknya ya, di ayat yang ke-15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang dia perlu bagi tubuhnya, nggak ada gunanya. Bapak Ibu bisa rajin ibadah, bisa rajin pelayanan, dan Bapak Ibu diberkatin, tapi ada orang datang kepada Ibu, aku nih nggak punya baju, aku nih benar-benar lapar, nggak punya duit untuk beli makanan sama sekali. Padahal Bapak Ibu punya. Bapak Ibu memiliki berkat. Bapak Ibu meski tahu berkat yang diberikan Tuhan kepadamu, yang dipercayakan Tuhan kepadamu itu sebenarnya punya maksud dan tujuan. Tapi ketika ada orang yang kelaparan datang kepadamu, kamu cuekin, kamu biarin, kamu tidak bertindak apa-apa, apa yang terjadi? Kamu sebenarnya tidak menghidupi firman, tidak memiliki iman. Karena kamu bisa ngomong punya iman, tapi tindakan dan perbuatanmu akan menunjukkan aslinya seperti apa. Orang itu akan terlihat dari tindakannya, dari sikapnya, dari perbuatannya, seperti apa. Benar nggak mencerminkan kehidupan yang sesuai firman. Kalau orang ngomong percaya Tuhan, gampang. Rajin ibadah, mudah. Baca firman, mudah. Makanya kita ini ya, orang Kristen itu bukan menghafal firman, tapi menghidupin firman. Buat apa Bapak Ibu punya hafal seluruh pasal, seluruh ayat di seluruh Alkitab, tapi tindakanmu nggak jauh beda seperti orang dunia. Apalagi rajin ibadah, tapi engkau kelakuanmu busuk, mulutmu jahat, simpan kepahitan, simpan sakit hati, tidak ada gunanya. Rajin ibadah, kelakuannya buruk. Apalagi yang pelayanan, terlibat pelayanan, motivasinya jahat, kelakuannya bejat, moralnya apalagi melakukan dosa moral dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dengan seperti itu? Orang-orang seperti itu ngaku cinta Tuhan, ngaku punya iman, tapi tindakannya tidak menjadi berkat. Dan semuanya ini akan kita alami, dan akan ujian-ujian itu akan diujikan, dan kita harus lewati, dan kita harus mengalami kemenangan. Sebab iman itu harus dites dan diuji keasliannya, kekuatannya, ketulusannya. Dan semakin kita kenal Tuhan, iman kita semakin kokoh kuat, dalam praktek hidup kita jadi berkat, Bapak Ibu. Makanya segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya kita ini menghidupin firman apa tidak? Kita ini kuat kokoh di hadapan Tuhan apa tidak? Kita nggak hanya sekedar bisa ngomong ini dan itu, tapi praktek hidup kita berbeda. Percuma saja. Coba sekarang kita balik ke ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya adalah satu saja, itu baik, tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Kalau hanya sekedar percaya Tuhan, setan pun juga percaya loh. Makanya kita tidak hanya sekedar percaya Tuhan, tapi kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita hidupin firman itu. Perhatikan ayat yang 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu percaya Tuhan dalam praktek hidupmu, rajin ibadah, rajin ke gereja, tapi kamu nggak mengampuni karena kamu nggak percaya bahwa kamu sudah ditebus dan harus ketika ada orang menyakitin kamu harus mengampuni. Kamu simpan kepahitan, imanmu kosong, percuma, sia-sia. Makanya Yesus pernah berkata, kalau kamu mempersembahkan korban persembahan dan kamu ingat kepada sesamamu, tinggalkan korban itu. Beresin dulu, baru nanti kalau udah beres datang ke persembahan. Tapi hari ini banyak orang simpan sakit hati, simpan kecewa, simpan marah dengan orang lain, tapi asik beribadah, angkat tangan nyembah Tuhan, kau memberi bahkan.
tapi nggak melakukan apa yang firman katakan. Beresin dulu. Tuhan lebih tertarik yang di dalam kita. Nah, ketika kita beres, baru kita beri korban dalam praktek hidup kita benar-benar sesuai dengan firman. Ketika kita ini menghidupin firman, baru ada dampaknya. Kita ini bukan orang yang hanya sekedar percaya menghafal firman, tapi harus menghidupin firman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Loh, setan saja percaya sama Tuhan kok. Yang mereka percaya, bahkan mereka bikin gentar, gemetar kok. Apalagi kita harusnya lebih kenal Tuhan, lebih ngalami Tuhan. Hidup kita praktek firman. Makanya hari ini dengar firman ini, ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidupmu, buruk, jelek, jahat, itu harus diberesin, bertobat dan berubah. Di ayat yang ke-20-nya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Perhatikan ya 21-nya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna dalam hal apapun loh. Bapak Ibu, hari ini dalam kondisi susah, kondisi terjepit, kondisi keuanganmu babak belur, bagian yang Bapak Ibu lakukan apa? Lakukan yang jadi bagianmu. Kerja terus dengan tanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan, kerjakan, lakukan. Apa yang hari ini dipercayakan dalam hidupmu, dengan tulus hati, dengan segenap hati, kamu lakukan. Dari situ Tuhan akan buka jalan. Kalau hari ini engkau divonis dokter sakit, engkau sudah tidak ada lagi perpanjangan umur, kata dokter. Tapi di dalam Tuhan kan nggak ada mustahil. Bagian kamu ngapain? Percaya dengan firman, oleh bilurnya kamu disembuhkan. Tapi ada juga bagian yang kita lakukan. Jaga pikiranmu, jaga perasaanmu, jaga hatimu. Jangan mikir yang jelek, jangan mikir yang buruk. Mulai atur pola hidupmu, jaga pola makanmu, lakukan yang terbaik. Di sisi lain tetap berdoa minta mujizat. Jadi ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan. Tapi hari ini banyak orang, kalau percaya dengan iman, dia pikir pasti diberkatin. Tapi kamu ongkang-ongkang kaki, malas bekerja, nggak mau melakukan apa-apa, ya pasti miskin, melarat, menderita, kere, belangsak, kekurangan tentunya. Ada bagian yang harus kita kerjakan di pihak kita, dan ada bagian yang Tuhan kerjakan di pihak Allah. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bagian kita ngapain hari ini? Lakukan firman, hidupin firman, kerjakan tanggung jawabmu, jalan terus sama Tuhan. Suatu hari saya pernah dinubuatin seorang hamba Tuhan yang hebat waktu itu. Saya ngalami pengalaman pertama kali dengan Tuhan lewat hamba Tuhan ini, ditumpangi tangan hamba Tuhan saya rebah dan mengalami sesuatu yang ilahi dalam tubuh saya. Dinubuatin suatu hari kamu akan jadi hamba Tuhan, bla 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 bla. Pokoknya luar biasa nubuatannya. Dan setelah itu saya pegang, saya lakukan bagian saya. Saya belajar firman terus. Saya bangun keintiman dengan Tuhan. Saya kembangkan kapasitas. Saya lakukan bagian saya. Saya doa, saya puasa, saya nyembah Tuhan. Saya mau dedikasi hidup sepenuhnya sama Tuhan. Saya belajar terus, pikul salib sangkal diri. Saya nggak tahu momennya kapan dipakai Tuhan. Saya lakukan bagian saya. Dan ternyata muncul di momen kairosnya Tuhan. Banyak orang minta dinubuatin oleh pendeta. Banyak orang senang ketika dapat nubuatan. Dia pikir kalau dapat nubuatan diberkati, dapat nubuatan dipromosi, dapat nubuatan disembuhkan, dapat nubuatan ngalami pemulihan. Tapi engkau datang pulang, dari datang ibadah tadi pulang, kamu lakukan hal yang sama terus. Kamu nggak kerjakan bagianmu, ya sampai kapanpun kamu nggak lakukan bagian apa-apa. Jadi ada hal yang kita kerjakan, sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Alkitab katakan apapun yang Tuhan percayakan sama hidupmu hari ini, kerjakan dan lakukan seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 23, dan dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah,
Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ini Bapak Ibu nanti baca, ini banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Di Ibrani pasal yang ke-11, itu judulnya saksi-saksi iman. Kenapa kok mereka muncul ditulis? Karena mereka mempunyai perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup mereka itu berjalan, hidupin firman. Ngeri sekali setiap perjalanan yang dialami. Dari Abraham, dari Musa, dari Daud, dari Yusuf, dari Rahab, semua Daniel. Tokoh-tokoh itu disebut sebagai saksi-saksi iman karena mereka bertindak, hidupin firman, bergaul dengan Allah. Sehingga dia memiliki pengalaman berjalan dengan Tuhan. Tuhan akan semakin powerful dalam hidup kita. Tuhan akan semakin memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita ketika kita ini berjalan sesuai dengan ketetapannya Dia. Makanya dalam segala hal kita harus berjalan sesuai dengan firman. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita harus sesuai firman. Jangan melenceng ke kanan ke kiri. Bapak Ibu makanya perlu belajar firman, dengerin pengajaran, dengerin khotbah Mama Tuhan. Di YouTube tuh banyak sekali pendeta khotbah bagus-bagus itu. Dengerin, hidupin, praktek hidupmu sesuai dengan firman. Engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Engkau akan melihat Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Nah, saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini membuat mata hatimu dibukakan. Engkau mengerti bagianmu yang harus kamu lakukan. Makanya Bapak Ibu ya, kalau orang pingin diberkati, engkau meski rajin kata kitab Amsal. Tetap bergaul dengan Tuhan, minta hikmat, pengertian, dan engkau bisa kerjakan, lakukan bagianmu, minta bekerja dengan hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan. Lakukan dengan setia. Hidup, kelakuan dan tindakan sesuai dengan firman, Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Kalau hari ini hidupmu masih stagnan, coba datang sama Tuhan, minta hikmat. Apa yang harus Bapak Ibu kerjakan? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pelan-pelan Tuhan akan singkapkan segala sesuatu yang ilahi, dan Tuhan akan buat mujizat dengan caranya yang ajaib. Tuhan hobinya membawa kita mengalami promosi dan peninggian. Tuhan hobinya mengangkat kita. Tuhan hobinya memberkatin kita. Dia akan membawa kita dalam perjalanan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain. Kita akan dibawa semakin hari berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, semakin kokoh dan kuat, dan hidup kita meninggalkan sejarah perjalanan kita bersama Tuhan, dan dikenang oleh generasi yang akan datang bahwa kita memiliki hidup takut akan Tuhan. Perjalanan hidup kita menikmatin anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan Kamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan. Ajarin umat-Mu untuk menghidupin firman dalam praktek hidup mereka sehari-hari. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatan yang mencerminkan perbuatan dan tindakan sejalan dengan kebenaran-Mu. Sehingga orang-orang bisa melihat manifestasi pribadi-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, pimpin terus, urapin terus, ajarin terus, didik terus, sesuai dengan kehendak-Mu sampai garis akhir hidup kami. Proteksi, jagain, dan lindungi. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go! Jesus name. Ibu ini sesungguhnya terima kasih. Semakin Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Isi benar.
Jesus name. Receive tenang. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.